Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan bahas lagi FRSKB Bidan yang masuk. Oke, lanjut saja. Nah, kemarin itu ada yang nanya tentang penanganan awal dan asuhan pada resusitasi pada bayi dengan asfiksia, yaitu pada langkah resusitasi. Nah, saya tampilkan saja bagian resusitasinya karena soal lengkapnya kan tidak ada. Yang ada hanya FR-nya itu sepotong-sepotong. Jadi untuk supaya lebih lengkapnya saya tampilkan saja semua bagannya. Oke, bayi yang mengalami asfiksia itu kan pada saat lahir langsung dilakukan penilaian awal apakah warna kulitnya biru semua atau cuman ekstremitasnya gitu kan ya. Terus kalau misalnya tonus ototnya apakah lemah, sedikit gerakan atau tidak. Kemudian apakah bayinya yang terpenting menangis atau tidak. Kalau dia menangis berarti pernafasannya cukup bagus. Kalau dia tidak menangis atau cuma merintih berarti dia lemah. Pernafasannya tidak teratur atau dia megap-megap. Kemudian setelah penilaian selintas itu misalnya nih bayinya mengalami asfiksia, langsung dilakukan pemotongan tali pusat. Jadi langkah APN berikutnya itu di skip, langsung dilakukan pemotongan tali pusat untuk dilakukan resusitasi. Karena kan resusitasi ini harus dilakukan di tempat yang datar, hangat, di bawah lampu berdatar, ya seperti itulah. Kemudian langkah awal untuk melakukan resusitasi itu ini ada singkatan yang namanya HAIKAL. HAIKAL ini yang pertama hangatkan, yang kedua atur posisinya semi ekstensi gitu ya, kemudian isap lendirnya dari mulut dulu, kemudian hidung, kemudian keringkan. Nah, sambil dikeringkan dengan kain bersih dan kering itu juga diberikan rangsangan taktil di punggungnya gitu. Kemudian atur posisi ulang karena kan ini sudah dikeringkan. Nah, diatur lagi posisinya yang semi ekstensi seperti ini. Kemudian dilakukan penilaian. Nah, kalau misalnya bayinya sudah bernafas, sudah menangis, berarti tidak perlu dilakukan resusitasi lanjutan, tidak perlu dilakukan VTP. Tapi kalau misalnya bayinya masih seperti keadaan semula, masih tidak menangis, kemudian tonus ototnya lemah, berarti kita lakukan VTP percobaan sebanyak 2 kali. Nah, ini untuk menilai apakah dadanya mengembang atau tidak. Artinya kalau dadanya mengembang berarti VTP kita berhasil gitu. Udara masuk ke dalam paru-paru. Tapi kalau dadanya tidak mengembang berarti kita perbaiki posisi sungkupnya, harus menutupi hidung dan mulut. Kemudian perbaiki lagi posisinya semi ekstensi. Tapi kemudian ini dilakukan sampai dadanya mengembang. Nah, kalau sudah mengembang, kita lanjutkan lagi VTP 20 kali selama 30 detik dan dilanjutkan dengan 2 menit. Kemudian jika berhasil, observasi seperti biasa, asuhan pada BBL normal. Kemudian jika tidak berhasil, kita lakukan rujukan. Oke, itu dia langkah-langkahnya untuk bayi yang mengalami asfiksia. Next. Nah, ini FR yang pertama sebenarnya udah dibahas di video-video sebelumnya di kumpulan undang-undang itu. Yang pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang JKN. Ini juga naik di saya kemarin 2 soal. Kemudian yang melakukan penyemprotan DTT pertama adalah Presiden Soekarno. Penyemprotan simbolis ya maksudnya. Kemudian alat desinfeksi menggunakan apa?
Nah, di sini sebenarnya ini ada kesalahan soal. Desinfeksi itu kan untuk klien ya, maksudnya untuk kulit, permukaan gitu, bukan alat. Kalau alat itu istilahnya dekontaminasi. Nah, terserah kalau maksudnya di soal ini dekontaminasi alat, berarti jawabannya klorin, larutan klorin 0,5%. Tapi kalau maksudnya di soal itu desinfeksi kulit, berarti jawabannya alkohol 70%. Oke, terserah mau jawab yang mana, tapi kalau saya cenderung lebih menjawab ke klorin. Mungkin maksudnya si pembuat soal itu dekontaminasi alat ya. Kemudian untuk FR selanjutnya, Ibu P1 merasa lelah habis melahirkan. Setelah melahirkan sehingga belum menyusui anaknya. Penyebab ASI-nya tidak keluar adalah karena di data mengatakan belum menyusui, berarti kita jawab ibu belum menyusui anaknya sehingga belum ada let down reflex. Oke. Belum ada let down reflex sehingga menyebabkan ASI-nya belum keluar. Kemudian next, ibu 49 tahun, haid 1 tahun tidak lancar. Di sini kita perlu hati-hati membaca, bukan 1 tahun tidak mengalami haid ya, tapi 1 tahun haidnya tidak lancar. Kalau 1 tahun dia tidak haid lagi, berarti dia sudah masuk ke menopause. Tapi ini masih dia gejalanya, gejala menopausnya. Kalau mensnya banyak dan lama, suka marah-marah, mensnya banyak dan lama, suka marah-marah, mudah tersinggung. Nah, ini diagnosanya apa? A. Menopause, bukan, karena ini dia masih haid cuman tidak lancar. Kemudian saya jawab klimakterium karena di sini tidak ada choice-nya premenopause. Tapi seandainya di sini ada premenopause, berarti kita jawab premenopause. Menoragi, sebenarnya ini ada menoragi di sini. Kalau mensnya banyak dan lama ini namanya menoragi. Tapi berhubung karena bukan cuma menoragi, di sini keluhannya terdiri dari banyak, mudah marah dan lain, mudah tersinggung dan lain sebagainya, berarti dia klimakterium, gejala premenopause. Nah, klimakterium ini kan mencakup premenopause sampai pasca menopause ya. Kalau senium itu sudah lewat sudah setelah menopause, umur 60 tahun ke atas itu senium. Oke. Next, Bumil ingin meneran. Ada tanda gejala kala 2. Pembukaannya sudah lengkap 10 cm. Ketuban masih utuh. Preskep bidan melakukan amniotomi. Tujuan amniotomi adalah, nah, saat pembukaan sudah lengkap, juga penurunannya sudah masuk host 4, kita lakukan amniotomi untuk mempercepat proses persalinan. Nah, juga kemarin juga ada soal yang jawabannya mencegah bagian kecil janin turun. Ini kalau dia soalnya itu seperti kayak memecahkan ketuban setelah kontraksi hampir selesai. Misalnya dia kontraksi tapi kontraksinya udah nggak terlalu kuat, udah mau berhenti, baru dilakukan amniotomi supaya bagian kecil janinnya itu tidak hanyut bersama dengan air ketuban, karena saat kontraksinya terlalu kuat kan kalau dipecahkan itu kayak nyembur nanti cairan amnionnya. Oke, next. Program cerdik yang dapat diubah adalah, nah ini itu jawabannya isi dari cerdik. Jadi pastikan teman-teman menghafalkan kepanjangan dari cerdik, yaitu cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet, kemudian istirahat cukup, kelola stres. Nah, di pilihannya ini kan kita lihat apa ya, tidak ada isi dari cerdik itu ya. Jadi seandainya di pilihan jawabannya ada aktivitas fisik, berarti kita pilih rajin melakukan aktivitas fisik. Oke. Tapi kalau tidak ada, terserah, yang penting isi dari cerdik ini. Kemudian next, Ibu Impartu datang pukul 11, pembukaannya 4 cm, lainnya normal. Kapan dilakukan VT ulang? Nah, VT ulang ini kan dilakukan 4 jam. 4 jam sekali, kecuali kalau dia ada indikasi tertentu. Misalnya ketubannya sudah pecah,
atau apa ya, ibu sudah ingin meneran dan ada tanda gejala kala 2 misalnya. Nah, karena di sini dikatakan jam 11, berarti ini kita tambahkan saja dengan 4 jam. Berarti 11 tambah 4 itu 15. Berarti dilakukan pada pukul 15.00 jam 3. Kemudian alat yang bisa didekontaminasi. Nah, di teman-teman yang kasih saya yang kasih FR, dia jawab begini, aku milik lem arteri, soalnya yang lain bukan alkes tapi bahan habis pakai. Ya benar, yang dilakukan dekontaminasi kan yaitu alat yang bisa dipakai ulang gitu ya. Misalnya kapas, kasa itu kan tidak didekontaminasi, langsung dibuang aja. Alat suntik itu kan langsung dibuang. Oke, jadi pilihlah yang bahan yang sekiranya bisa dipakai lagi. Oke, next, KB yang boleh untuk ibu dengan radang panggul dan varises. Intinya dia harus pakai KB non hormonal. Jadi segala bentuk hormonal tidak boleh digunakan oleh ibu dengan radang panggul dan varises. Radang panggul ya? Kayaknya salah jawaban saya. Kalau dia radang panggul juga tidak boleh pakai AKDR. Dia tidak boleh pakai AKDR dan dia juga tidak boleh menggunakan hormon. Jadi pilihlah yang bukan AKDR, juga bukan hormon, non hormonal. Kalau ada kondom bisa. Metode kalender juga bisa. Kemudian ibu dengan anak usia 2 bulan dan masih menyusui, ingin ber-KB, ibu sudah menstruasi, artinya kesuburannya sudah kembali, jadi mal itu tidak dianjurkan. Kemudian KB yang cocok itu apa? Nah, KB yang cocok ini harusnya ada data tambahan di soal, karena ibu bisa saja cocok digunakan IUD, juga cocok disuntik 3 bulan. Jadi tergantung, misalnya dia ada hipertensi, berarti ibu cocoknya di IUD. Kalau misalnya ibunya ada radang panggul, berarti dia cocoknya suntik 3 bulan. Tergantung kasus di soal itu seperti apa, karena kalau ibu menyusui itu dia harusnya pakai IUD bisa, suntik 3 bulan bisa, pil mini juga bisa. Kemudian selanjutnya ada bumil dengan kenaikan berat badan drastis, riwayat dalam keluarga ada kehamilan gemelia. Apa yang dilakukan? Nah, ini tuh soalnya persis masuk di saya, dan saya juga pilih cek lab karena pilihan yang lain itu tidak masuk akal. Dia tuh pilihannya kayak melarang ibu bepergian jauh, bed rest sampai kehamilan aterem, ya kan nggak mungkin dia bed rest terus sampai kehamilan aterem. Jadi saya jawab saja cek lab gitu. Terserah nanti teman-teman menganalisisnya kayak gimana, tapi kalau saya pribadi memilih cek lab. Kemudian anak usia 3 bulan datang ke posyandu dengan demam 37,5 derajat Celcius, boleh diberi imunisasi apa? Nah, ini kan dia ada demam, tapi demamnya itu ringan. Jadi sebenarnya tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan suntik vaksin karena dia usianya 3 bulan. Nah, imunisasi untuk anak usia 3 bulan itu cuma 2, polio 3 dan DPT atau combo 2. Tapi seandainya pilihan jawabannya itu cuma ada satu, berarti kita pilih DPT, karena DPT ini efeknya efek sampingnya bisa juga menyebabkan dia anak demam. Jadi kalau saya pribadi menyarankan DPT. Kenapa? Karena DPT ini itu tadi menyebabkan demam, dan anaknya sudah demam, bisa jadi nanti tambah parah demamnya. Kemudian anak 9 bulan dapat imunisasi apa? Campak ya. Kemudian kapan imunisasi BCG diberikan? Pada saat umur bayi 1 bulan. Lohea pada hari kedua postpartum itu adalah rubra ini sampai hari ketiga ya. Kemudian dilanjutkan dengan Lohea sanguinolenta. Kemudian next, bumil dengan tekanan darah 150
per 90 ini hipertensi, dilakukan cek lab apa? Protein urin ya. Kemudian untuk memastikan apakah dia ada preeklamsi atau tidak gitu. Ibu dengan keluhan nyeri perut, PPV, tampak serviks seperti kembang kol. Diagnosanya adalah kondiloma acuminata. Kalau dia ada kutil atau kembang kol atau jengger ayam, berarti dia kondiloma acuminata. Kemudian setelah oksi kedua, plasenta ditunggu berapa lama? Nah, jika plasenta tidak lahir setelah 15 menit, maka disuntikan oksi kedua dan ditunggu selama 15 menit. Kalau dalam 15 menit plasenta masih belum lahir, jika ada perdarahan maka dilakukan manual plasenta, dan jika tidak ada perdarahan maka kita curigai adanya perlekatan plasenta, maka segera dirujuk untuk ditangani oleh dokter SPOG. Kemudian lanjut, soalnya ditunggu 15 menit belum lahir, ada tanda pelepasan, tindakan kita ya manual plasenta tadi seperti yang saya jelaskan. Kemudian teknik melahirkan plasenta dengan cara satu tangan memegang sifisis dan tangan lain menegangkan tali pusat disebut dengan manuver Kushner. Next, BBL sudah diletakkan di perut ibu untuk IMD. Tindakan selanjutnya apa? Tindakan selanjutnya ya manajemen aktif skala 3 dengan memindahkan klem 5-10 cm dari vulva, kemudian mendeteksi adanya kontraksi, kemudian dilakukan PTT. Kalau ada jawabannya ini, kita pilih ini. Intinya setelah IMD kita lakukan manajemen aktif skala 3. Next, bayi menangis pada Apgar adalah untuk menilai, menangis ini untuk menilai respiratori. Pada huruf R ini, pada huruf R itu respiratori atau pernafasan, bayinya menangis kuat atau tidak. Kemudian next, undang-undang tentang izin praktek. Izin praktek itu ada di Undang-Undang Kesehatan pasal 23. Kemudian ibu postpartum kontraksinya sudah bagus, kandung kemihnya kosong, perdarahannya 400 cc, apa yang dikaji? Nah, ini dia kontraksinya bagus, tapi tetap saja perdarahannya masih banyak. Berarti yang kita kaji itu laserasi jalan lahir atau sisa plasenta. Kalau di soal itu ada data yang mengatakan adanya kelainan involusio, misalnya terusnya masih tinggi setinggi pusat, atau ada pembukaan serviks, berarti dia ada tanda-tanda sisa plasenta. Tapi kalau tidak ada data seperti itu, mungkin kita kaji itu laserasi jalan lahir. Oke? Tergantung soalnya. Kemudian next, tata cara konsul ke dokter SPOG lewat telepon saat dokter tidak di tempat. Tentu saja kita telepon dokternya, kemudian instruksi dokter dicatat di rekam medis, kemudian diulangi lagi untuk memastikan tidak ada kesalahan. Kemudian kita lakukan tindakan dan minta tanda tangan dokter saat dia sudah datang. Kemudian kasus plasenta previa, penanganan dan tindakan awal bagaimana? Nah, sebenarnya ini penanganannya itu SC. Jadi kalau dia di rumah sakit, kita lakukan kolaborasi dengan dokter untuk dilakukan SC atau tindakan lain yang menurut dokter SPW benar gitu. Kemudian kalau tindakan awalnya tentu saja stabilisasi keadaan umum karena dia mengalami perdarahan misalnya. Kemudian kalau dia di BPM atau di puskesmas, dilakukan rujukan. Cuman itu sih. Kemudian ibu postpartum 1 jam sudah dilakukan massage uterus, kontraksinya baik, cek laserasi, cek perdarahan juga sudah. Evaluasi selanjutnya apa? Nah, evaluasi selanjutnya itu kita evaluasi kandung kemihnya. Ini saya lampirkan langkah APN-nya. Oke. Ini dia evaluasi. Nah, ini kan bagian IMD-nya. Setelah itu kita
evaluasi kandung kemihnya. Oke, mungkin itu saja FR pada kali ini. Silahkan komen untuk kasih FR yang belum terjawab di sini. Terima kasih sudah nonton, and thanks for watching, and see you on my next video. Semoga semuanya lulus di SKB tahun ini. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.